Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles dengan pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes dengan pendapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Hukum-hukum mekanisme dianggap sebagai dasar dari proses-proses yang berlangsung di dunia, termasuk di dalamnya adalah manusia. Kemudian, gagasan lain mengenai empirisme yang dikemukakan oleh John Locke yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari pengalaman. Pemikiran empirisme dikembangkan lagi oleh George Berkeley yang berpendapat bahwa substansi yang bersifat material itu tidak sama sekali, yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati. Ketika dunia memasuki masa revolusi industri, manusia mulai mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Mistisisme serta kepercayaan tentang klinik dan sihir telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Masalah sosial mulai diselesaikan dengan penyusunan dan pengujian berbagai teori yang bersifat ilmiah. Tolak ukur yang digunakan ialah empirisme dan metode ilmiah. Ajaran pokok dari empirisme dapat dibagi berdasarkan pandangannya mengenai sumber pengetahuan, metode berpikir, dan model penalaran yang digunakan. Sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme hanya dari pengalaman. Metode berpikir yang digunakan ialah melalui bukti empirisme dan percobaan. Sedangkan model penalaran yang digunakannya adalah penalaran induktif. Ajaran pokok empirisme berlawanan dengan rasionalisme karena rasionalisme menganggap pengenalan pengetahuan oleh indera bersifat tidak jelas. Sedangkan empirisme meyakini bahwa indera merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan yang paling jelas. Dalam arti lain, empirisme mengutamakan penggunaan unsur a posteriori, sementara rasionalisme Tokoh pemikir empirisme unsur yang a pertama priori. ada Aristoteles. Perbedaan lain Aristoteles antara menggunakan empirisme dan pendekatan empirisme rasionalisme untuk terletak pada menetapkan jenis pola dasar-dasar pikir yang ilmu digunakan. pengetahuan. Empirisme Ia mengandalkan menggunakan pola kemampuan pikir indera induktif, khususnya sementara penglihatan atau rasionalisme mata dan menggunakan pendengaran pola pikir atau telinga. deduktif. Penggunaan pendekatan ini kemudian disebut sebagai metode induktif atau metode empirisme. Setiap kasus kejadian yang meliputi fenomena alam maupun fenomena sosial diberikan kesimpulan umum atau generalisasi sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini menciptakan satu alat bantu bagi penemuan pengetahuan ilmiah yang disebut statistika.
John Locke menjadi peletak dasar empirisme dalam proses berpikir. Pada tahun 1669, ia menulis sebuah buku berjudul Essay Concerning Human Understanding yang memiliki premis utama berupa pernyataan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pemikiran Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bawaan sebelum perolehan pengalaman. Ia menolak semua gagasan yang mendukung adanya ide bawaan. Ia berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Hobbes mengatakan sistem materi tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenalannya. Keberadaan objek pengenalan berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama. David Hume adalah salah satu tokoh empirisme yang berasal dari Inggris. Pemikiran empiris yang dikemukakannya bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Pandangan David Hume cenderung skeptisisme karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indera secara luas. Ia menganggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata. Selanjutnya, pengaruh pemikiran empirisme. Yang pertama ada sains modern. Secara epistemologis, empirisme merupakan salah satu paham pemikiran yang menjadi dasar bagi konstruksi pengetahuan pada sains modern. Pengamatan dan pengalaman digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ilmiah. Pengetahuan empiris ini sepenuhnya mengandalkan semua jenis indera manusia untuk membentuk pengetahuan dari keadaan dunia di sekeliling manusia. Isi dari pengetahuan empiris ini meliputi gagasan-gagasan yang telah sesuai dengan fakta empiris. Yang kedua, filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat pendidikan pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang muncul di Amerika. Aliran filsafat ini memperoleh pengaruh pemikiran dari empirisme Inggris. Pandangan utamanya ialah manusia dapat mengetahui sesuatu yang telah dialaminya. Tokoh pemikirnya antara lain ada Heraclitus, Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Di dunia barat, pendidikan yang beraliran pragmatisme merupakan hasil penggabungan antara empirisme dan positisme. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Pendekatan empirisme digunakan untuk menganalisis permasalahan pemerataan pendidikan melalui penggabungan antara metodologi dan substansi. Dugaan yang diberikan sebagai penyebab tidak meratanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan adalah adanya perbedaan kelas sosial dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kelas sosial ini umumnya terbagi menjadi kaum populis dan kaum elit. Kaum populis memperoleh pendidikan dengan bekerja keras, sementara kaum elit memperoleh pendidikan dengan mempertahankan status quo. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how